Jatim Cetar. Jas! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surveillance PD3KI Jawa Timur. Yes. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mensimulasikan pengepakan dan pengiriman sampel pertusis di Jawa Timur. Selamat menyaksikan. Baiklah Bapak Ibu, kali ini kami akan mensimulasikan bagaimana cara pengepakan dan pengiriman spesimen suspek pertusis. Yang pertama yang disiapkan adalah handspoon, ya. Kemudian yang kedua adalah masker, cukup masker medis seperti ini. Kemudian bahan dari suspek pertusis itu sendiri yang sudah dikirimkan oleh kabupaten. Di sini sudah ada nama, ya, nama dari kasus, kemudian nomor EPID. Kemudian spesimennya yaitu swab nasal dan tanggal pengambilan spesimen. Di sini sudah ada kotak primer juga yang akan digunakan untuk tempat dari spesimen itu sendiri. Kemudian form pertusis 1. Kemudian ada juga form permohonan pemeriksaan spesimen. Di sini juga ada plastik, ya. Kemudian ada juga gunting dan identitas pengiriman untuk dilekatkan di bagian full box. Kemudian yang biru adalah full box. Di sini sudah ada full pack-nya juga dan ada kertas atau tisu sebagai pengganjal. Baiklah, kita lakukan pengecekan untuk isian form yang akan kita kirimkan bersama dengan spesimen yang kita ambil. Adapun form yang harus diisi yaitu form 01 dan juga form permohonan pemeriksaan spesimen pertusis. Untuk form 01 kita isikan sebagai berikut: nama provinsi Jawa Timur, kabupaten, Pacitan, nomor EPID P1301 22001. Untuk sumber laporan kali ini kita dapatkan dari rumah sakit, nama unit pelapor yaitu Rumah Sakit Aisyah Pacitan, tanggal kita terima laporan tanggal 1 Oktober 2022 dan kita lakukan tanggal pelacakan yaitu tanggal 2 Oktober 2022. Adapun informasi kasus, nama kasus Anak Komarudin, tanggal lahir 3 September 2022, jenis kelamin laki-laki, umur 28 hari, alamat Ngaglik Rejo, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Ngaglik, nama orang tua Wati, nomor kontak 0878 5444 6615. Informasi klinis batuk terus menerus, iya. Tanggal mulai batuk 25 September 2022. Apnu, iya. Tanggal mulai apnu 27 September 2022. Riwayat pengobatan yang telah diberikan, apakah kasus dirawat di rumah sakit? Iya. Nama rumah sakit Rumah Sakit Aisyah Pacitan. Tanggal masuk rawat inap 27 September 2022. Imunisasi usia 2 bulan, DPT HB HIB belum, waktunya. Sumber informasi berasal dari informasi ibu. Untuk informasi epidemiologi, apakah ada anggota keluarga atau masyarakat sekitar yang mengalami sakit yang sama? Tidak. Apakah bepergian 1 bulan terakhir? Tidak. Informasi spesimen, apakah spesimen diambil? Iya. Jenis spesimen yaitu swab nasal, tanggal diambil 3 Oktober 2022, tanggal pengiriman spesimen ke laborat 4 Oktober 2022. Keadaan saat ini pasien masih hidup. Pelaksanaan investigasi oleh fatur petugas. Jangan lupa diberikan nomor kontak petugas. Kita mengisi form permohonan pemeriksaan spesimen pertusis untuk laboratorium BBLK di Surabaya.
tembusan Direktur Pengelolaan Imunisasi. Jangan lupa tanda tangan dan juga stempel dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Setelah dilakukan labeling pada bahan spesimen, bahan tersebut dimasukkan ke kotak primer, kemudian kotak primernya ditutup. Setelah ditutup, dipastikan tutupnya rapat dengan sempurna, dilakukan di plester tutupnya supaya memastikan bahwa isinya tidak tumpah dari wadah primer. Setelah selesai di lakban, kotak primer diletakkan di dalam spesimen karier dan diposisikan berdiri supaya isinya tidak tumpah. Dipastikan kotak primer tidak bergoncang sehingga kotak primer ini harus diganjal dengan bahan-bahan yang membuat kotak primer itu tidak bergoncang-goncang. Selanjutnya, setelah kotak primer bersama spesimen sudah dimasukkan ke dalam spesimen carrier yang sudah diberikan cool pack, selanjutnya kita akan memasukkan formulir yang digunakan sebagai lampiran pemeriksaan. Jangan lupa petugas memastikan agar formulir dimasukkan keseluruhannya, meliputi formulir pelacakan yaitu form PET 01 dan juga formulir untuk pengantar pemeriksaan spesimen. Agar formulir tidak basah karena pengembunan dari cool pack, maka formulir ini akan kita masukkan ke dalam plastik. Jadi formulirnya kita lipat dulu seperti ini. Kemudian kita masukkan formulirnya ke dalam plastik. Kemudian kita lipat. Lalu formulir ini kita masukkan ke dalam spesimen carrier untuk selanjutnya dilakukan pengiriman. Nah, dalam proses pengiriman ini untuk dipastikan bahwa suhunya harus berada dalam kisaran 2-8 derajat Celcius untuk menjaga kualitas dari spesimen itu sendiri. Nah, karena spesimen carrier yang digunakan ini sudah bagus, maka spesimen carrier ini tinggal ditutup, kemudian tidak perlu dilakukan plaster. Tinggal ditutup seperti ini. Baik Bapak Ibu, tahap terakhir dari proses pengepakan spesimen berdosis ini adalah labeling dan pengiriman. Yang pertama yang perlu Bapak Ibu perhatikan sebelum mengirim spesimen per dosis ini adalah pertama, berikan judul atau spesimen yang ingin dikirimkan. Terus yang kedua adalah spesimen apa, ini tertulis adalah spesimen swab nasofaring. Terus yang selanjutnya adalah penerima spesimen yang akan dikirimkan, dan yang selanjutnya lagi adalah pengirim, yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dan jangan lupa memberikan kontak person dari orang yang mengirim. Kemudian adalah menempelkan label yang sudah disediakan tadi pada kotak spesimen carrier, dan kita memperkuatnya dengan lem atau lakban. Bapak Ibu, jangan lupa juga pastikan bahwa label ini tertutup oleh isolatif atau lakban bening semuanya, supaya tidak terkena air atau terkena tumpahan apapun, sehingga tulisannya tetap jelas. Dan yang paling penting adalah pengiriman ini harus dilakukan secepat mungkin, dan kalau bisa sebelum mengirim Bapak Ibu juga bisa menelpon kontak person yang ada di sana supaya memastikan bahwa ini segera bisa diproses. Demikian Bapak Ibu pengiriman dan pengepakan dari spesimen per dosis. Terima kasih. Demikian tadi simulasi pengepakan dan pengiriman sampel per dosis yang telah kami lakukan dari tim Jawa Timur. Semoga bermanfaat.